Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian NRI ke-5. Beliau lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Beliau terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia. Beliau hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, pernah menguji kejujuran Hugeng. Gus Dur mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, polisi tidur, patung polisi, dan juga Hugeng. Adapun nilai-nilai berakhlak dari sosok Hugeng, berorientasi pelayanan. Hal yang dilakukan Hugeng adalah langsung turun ke lapangan. Itu dilakukan beliau dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain. Beliau berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Beliau merupakan sosok yang jujur, disiplin, sederhana, dan juga pemberani. Pada masa kepemimpinannya, kepolisian dituntut untuk berperilaku jujur, bersih, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kejujuran dari beliau terkenal karena ia tak sudi menerima imbalan. Ia lebih mengutamakan masyarakat daripada pribadinya. Core value ASN yang kedua ialah akuntabel. Akuntabel sendiri ialah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagai pelayan publik kepada publik. Tokoh Hugeng Iman Santoso dikenal sebagai polisi yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Bahkan Presiden keempat RI, Gus Dur, pernah mengatakan, hanya 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Core value ASN selanjutnya ialah kompeten. Kompeten itu sendiri yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Hugeng Iman Santoso selama menjabat sebagai Kapolri telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terbukti ia berani membongkar kasus-kasus besar seperti pemerkosaan yang diduga pelakunya anak petinggi Yogyakarta dan penyelundupan barang mewah. Hugeng pernah berkata, "Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak." Baik, selanjutnya adalah dari sisi keharmonisan Jenderal Hugeng. Hugeng dinilai sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya, di mana pada suatu waktu Jenderal Hugeng tidak segan-segan turun tangan menyamar, walaupun pada saat itu beliau sudah menjadi Kapolri. Bahkan, beliau pernah diketahui pernah turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan jalan hanya untuk membantu bawahannya. Selanjutnya, beralih dari sisi keloyalan Jenderal Hugeng. Meski tidak memiliki jabatan, karena telah dicopot oleh Presiden Soeharto, Hugeng tetap menjadi figur yang dihormati masyarakat. Dia juga kritis terhadap pemerintahan, terutama saat tergabung dalam kelompok petisi 50. Selain itu, saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya yang pada saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini bukan tanpa sebab, karena beliau melakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya. Selanjutnya adalah terkait core value adaptif. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh beliau adalah kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini dimaknai dengan pemimpin yang dapat mentransformasikan ide visioner guna perubahan yang lebih baik lagi. Beliau mempunyai keyakinan kuat untuk melakukan perubahan. Ia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Cara pandang yang dimiliki oleh beliau berorientasi pada masa depan. Hal ini dapat dilihat dari upaya beliau dalam memperjuangkan kewajiban memakai helm bagi para pengendara sepeda motor. Awalnya kebijakan ini ditentang oleh masyarakat yang tidak familiar dengan penggunaan helm. Namun, setelah beberapa bulan, kebijakan penggunaan helm ini akhirnya disetujui. Sampai saat ini pengendara motor wajib untuk memakai helm. Berdasarkan pernyataan tersebut, beliau termasuk pemimpin yang visioner. Inovasi yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng
membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah core value terkait dengan kolaboratif. Dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang ini, Pak Hugeng telah mengarahkan institusi ini sejak awal sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kolaborasi dan sinergitas dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara dilakukan dengan baik, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung, menjadi satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin berat dan kompleks.